Halo, selamat siang pemirsa Dai TV di rumah. Apa kabar nih Anda hari ini? Semoga semuanya sedang dalam keadaan yang sehat dan juga baik ya. Senang sekali hari ini saya Melisa Gandasari selama 60 menit ke depan bisa kembali menemani Anda dalam program Dunia Sehat. Iya pemirsa Dunia Sehat, sekarang kita sering lihat ya yang menggunakan kacamata minus nih bukan hanya pada orang dewasa saja, tapi biasanya makin kesini kita lihat anak-anak dari sekolah dasar ini makin banyak yang sudah mulai menggunakan kacamata minus. Nah biasanya hal ini terjadi karena gaya hidup anak yang tidak tepat nih, misalnya gemar menonton TV dengan jarak dekat, atau mungkin membaca buku sambil tiduran dengan pencahayaan yang redup, atau bisa juga terjadi karena faktor genetik dari keluarga. Nah, mata minus atau bahasa medisnya miopia ini adalah suatu kelainan mata yang tidak dapat melihat benda-benda yang berjarak terlalu jauh. Nah, di episode Dunia Sehat kali ini kita mau bahas nih mengenai mata minus pada anak. Nanti Anda juga bisa tanya langsung kepada dokter seputar topik hari ini. Hubungi kami di nomor telepon interaktif kami di 021 290 32644 atau bisa juga mention di Twitter kami di @dai_tv sertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Nanti kita kenalan dengan dokter, tapi sebelumnya kita simak dulu yuk ada sekilas informasi berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, sebagai indera penglihatan, mata memegang peran yang sangat penting. Namun, seringkali kita memforsir kerja mata secara berlebihan, seperti menonton televisi dengan jarak dekat, bermain gadget, bahkan menatap komputer terlalu lama. Akibatnya mata menjadi kering dan lelah, hingga akhirnya fungsi mata pun menjadi menurun. Salah satu kelainan fungsi mata yang banyak terjadi adalah mata minus atau dalam bahasa medisnya disebut dengan miopia. Mata minus adalah salah satu kelainan mata yang tidak dapat melihat benda-benda yang berjarak terlalu jauh. Berdasarkan tingkat keparahannya, mata minus terbagi menjadi 3, yaitu miopia rendah, sedang, dan berat. Pada banyak kasus, gangguan mata minus lebih sering diderita oleh anak-anak dibandingkan orang yang lebih dewasa. Berdasarkan data dari WHO pada 2004, prevalensi kelainan refraksi menempati urutan pertama pada penyakit mata dan kasus ini mengalami kenaikan setiap tahun. Gejala yang mungkin dialami pada seseorang adalah kesulitan melihat sesuatu dari jarak jauh, sering mengucek mata, sakit kepala, mata terasa tegang dan lelah. Iya pemirsa, tadi sudah lihat sekilas sedikit ya informasinya, mungkin bagi Anda para orang tua yang punya anak-anaknya yang mungkin yang suka main gadget atau mungkin yang suka baca tadi sambil tiduran di penerangan yang kurang, bisa saksikan ya episode Dunia Sehat kali ini. Kita mau bahas nih mengenai mata minus pada anak. Nanti Anda juga bisa tanya langsung ke dokter ya, hubungi kami di 021 290 32644 atau bisa juga mention di Twitter kami di @dai_tv sertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita langsung sapa dokter hari ini ya, sudah hadir bersama dengan saya di studio, Dr. Bangkit Damayanti SPM, spesialis mata dari Eka Hospital. Halo, selamat siang dokter. Halo Melisa. Apa kabarnya dok? Baik, terima kasih ya. Baik, kita mau bicara mengenai minus tapi pada anak nih ya dokternya. Okay. Baik, sebelum kita masuk ke minusnya, kita bicara matanya dulu ya. Mata ini fungsinya selain untuk melihat, ada fungsi lain atau seperti apa dok? Sebenarnya memang mutlak untuk melihat ya, tapi melihat itu sebenarnya lebih luas. Jadi misalnya penglihatan itu termasuk penglihatan warna, kemudian tajam penglihatan yang berhubungan dengan kelainan kacamata atau refraksi itu biasanya mengganggu tajamnya. Nah, ada juga luas atau lapang penglihatan, visual field, itu berhubungan dengan pengecilan lapang pandang. Jadi lihat depannya bagus, tapi penglihatannya mengecil luasnya. Nah, itu bisa terjadi pada penyakit glaukoma atau sampai tumor otak yang mengenai daerah occipital, daerah belakang kepala. Jadi dia bilang, saya melihat, tapi kalau ada motor dari samping, saya baru lihat setelah dekat. Nah, itu gangguannya lapang penglihatannya. Kemudian ada juga yang kita katakan deep perception atau 3 dimensi. Jadi kadang-kadang misalnya kita melihat sesuatu dalam jarak 3 dimensi, apalagi untuk misalnya orang pekerja yang misalnya ngangkat kren, ngambil gitu kren. Nah, itu kadang 3 dimensinya harus bagus. Nah, itu berhubungan dengan otot mata bagian luarnya. Jadi memang penglihatan itu, memang mata fungsinya hanya melihat, tapi melihat sendiri ada penglihatan warna, ada tajam penglihatan, ada luas penglihatan, ada kedalaman penglihatan, atau karena disebabkan gangguan gerak seperti jereng dan lain-lain. Itu yang
Kalau misalnya kayak dia operator kren mengangkat ya pasti kalau jereng tidak bisa karena dia 3 dimensinya jelek. Oh, oke. gitu. Jadi mata kita nih memang Fungsinya sebuah fungsi melihat. alat yang pintar begitu ya, Dok ya. Iya. Tidak semata-mata melihat itu hanya melihat saja, tapi tadi ada banyak faktor-faktor yang bisa Faktornya. disebutkan apakah kita melihatnya sudah sempurna atau Sempurna tidak atau begitu tidak, ya. iya. Oke. Kalau kita proses melihat itu sebenarnya seperti apa tuh, Dok? Sebenarnya kita melihat itu pertama dalam bentuknya sinar. Kita melihat sinar yang datang masuk ke kornea akan diteruskan ke cairan yang disebut humor aqueous. Kemudian diarahkan melewati suatu lubang yang kita sebut pupil. Kemudian akan diteruskan lagi oleh suatu bagian bening yang disebut lensa dan dilewati lagi bagian bening yang berupa cairan tapi lebih kental namanya vitreous dan kemudian ditangkap oleh retina. Retina itu seperti layarnya yang menangkap. Ditangkap di retina biasanya dijatuhkan di satu titik yang disebut bintik kuning. Nah, bintik kuning ini setelah mendapat impuls dia kirim ke bintik buta atau saraf mata optic nerve untuk dikirim ke otak. Jadi kita umpamakan mata itu TV, otak itu saklarnya. Nah, nanti ada optic nerve, kabelnya yang menghubungkan antara otak ke mata. Nah, jadi setelah itu otak yang akan mengolah. Otak bagian mana yang mengolah? Bagian occipital ataupun belakang. Jadi kelainan sesuatu misalnya kena stroke di bagian occipital pun sebaiknya memang tetap dicek luas penglihatan seperti itu. Jadi kadang dia tajamnya bagus, tapi setelah stroke dia suka kalau jalan bagian bawah ada batu nggak lihat sehingga gampang jatuh. Nah, itu bisa aja bukan tajam yang terganggu tapi luasnya. Jadi memang suatu penglihatan itu kompleks. Jadi walaupun merubah sinar menjadi gambar di otak itu sebenarnya memang faktor utamanya yang masuk mata itu sebenarnya hanya bagian-bagian bening yang meneruskan. Nah, kemudian retina mengolah sebagai itu dikirim ke optic nerve mengirim ke otak untuk menginterpretasi apakah yang dia lihat itu. Oke, jadi memang tadi prosesnya panjang. Kalau ada salah satu bagian aja yang ada masalah, dia akan penglihatannya juga ada masalah ada ya. masalah. Rumit juga ya, padahal kita tiap hari melihat ternyata proses yang kita alami panjang ternyata ya, Dok ya. Baik. Nah, ini kan tadi kita mau bicara mengenai mata minus berarti ya. Kalau mata minus nih apa nih, Dokter? Ada juga kita dengar mata plus, ada juga yang silinder ya. Ini bedanya apa nih, Dokter? Jadi mata minus prinsipnya adalah di mana saat sinar atau kita melihat benda, sinarnya itu masuk dengan sinar yang sejajar, jatuh bayangannya tidak di retina tapi di depannya. Nah, jatuh di depannya penyebabnya apa? Nah, itu bisa memang karena bola matanya panjang, lebih panjang daripada normal umurnya. Misalnya harusnya umur 5 tahun berapa mili, nah dia lebih panjang. Nah, itu atau bisa juga penyebabnya kelengkungan dari beberapa bagian seperti kornea atau lensanya. Daerah kelengkungannya membuat bayangannya dibiaskan di depan. Atau dia tidak terlalu melengkung tapi daya refraktif itunya juga menjatuhkan di depan. Jadi semua bayangan yang tidak jatuh di retina tapi jatuhnya di depan retina disebut myopia atau minus. Berarti kalau yang minus itu yang di depannya. Kalau yang plus berarti di belakangnya, Dok. Nah, plus itu di belakang. Namun ada 2 jenis plus. Jadi kalau plus pada anak-anak sudah plus dan penyebabnya adalah plus melihat dari jarak jauh, berarti kebalikannya minus. Dia bola matanya lebih pendek. Melihat jauh pun jaraknya di belakang si bayangannya. Namun ada juga plus yang baru muncul di usia 40. Itu semua orang akan mengalami. Nah, dia penyebabnya adalah saat kita membaca bendanya mendekat. Semua orang mau mata normal pun bayangannya pasti mundur. Nah, di usia muda bayangan yang mundur itu lensanya yang bekerja. Dia berakomodasi, mencembung, memindahkan kalau saat kita melihat dekat bayangan yang di belakang jadi ke depan di retina. Saat 40 kemampuan untuk memindahkan bayangan itu berkurang sehingga mulailah udah plus nih, udah plus. Nah, orang suka bilang plus itu bahwa berarti orang tua. Sebenarnya ada 2 plus. Plus yang karena bola mata pendek itu sebenarnya dari anak-anak. Plus yang orang tua itu karena sebenarnya bukan karena bola matanya bermasalah, tapi kemampuan memindah bayangan saat bendanya mendekat yang berkurang. Kayak kalau kita lihat pakai kacamata plus kalau buat baca Buat ya, Dok. baca Karena memang udah dilepas yang karena dekat. saat Oke, dekat. baik. Nanti kita fokusnya di
di mata yang minus untuk anak-anak ya dok ya. Tapi jeda sebentar ya dok ya. Nanti kita lanjutkan nih pembicaraannya dengan dokter. Bagi Anda yang masih ingin tanya kepada dokter juga masih bisa ya hubungi kami di 0212903264 atau ditunggu mention ya di Twitter kami, bisa langsung lihat di layar kaca Anda ya. Kita jeda sebentar, jangan kemana-mana. Dunia Sehat segera kembali. Anda kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa. Hari ini kita sedang membahas mengenai mata minus pada anak. Bagi Anda yang ingin tanya kepada dokter bisa hubungi kami di 0212903264 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami, bisa langsung lihat di layar kaca Anda ya. Kita lanjut lagi ngobrol dengan Dr. Bangkit Damayanti SPM, spesialis mata dari Eka Hospital. Dokter, tadi kan kalau minus berarti bayangannya tadi jatuh di depan ya. Retina. Itu kalau kita melihat dengan mata minus, gambar yang kita lihat tuh yang jadi seperti apa tuh dokter? Sebenarnya jatuh di depan, jatuh di belakang lihatnya akan blur ya, kabur. Cuman memang kalau orang sudah dewasa dia akan bisa mengeluh bahwa saya ngelihatnya double atau berbayang atau tidak jelas atau di jarak teman-temannya bisa membaca, dia tidak membaca. Namun pada anak-anak yang terlahir dengan penglihatannya sudah ada minus, dia merasa bahwa itu normal melihat seperti itu agak kabur. Jadi kita harus melihat adalah usaha dia untuk memfokuskan. Biasanya dia melihat akan mendekat, apakah dia setiap di nonton TV dia mendekat. Jadi bisa aja yang mendekat itu memperparah tapi atau kebiasaan sehingga memperparah, tapi bisa aja dasarnya dia tidak melihat sehingga dia mendekat. Jadi itu usaha dia memang. Usaha dia. Jadi kalau mata minus tuh kalau lebih dekat lebih jelas lebih ya dok jelas. ya. Kemudian ada seperti mengerutkan dahi, jadi dia mengernyitkan mata, mengecilkan kelopak, itu termasuk usaha untuk memfokuskan sinar untuk jatuh ke retina. Jadi tempat yang tepat ya. Jadi kalau kita melihat anak melihatnya udah mulai cureng-nyureng kalau bahasanya itu, nah itu berarti harus sebaiknya entah dicek di refraksionis atau ke dokter, paling nggak kita memastikan dia ada ukuran atau enggak. Oke. Tapi berarti ada dua penyebabnya dok ya, bisa dari genetik, dari lahir dia sudah minus, atau mungkin karena dapatan atau karena lingkungan, gaya hidup. Kalau gaya hidup yang buruk yang seperti apa saja? Sebenarnya prinsip pertama adalah kurang cahaya. Dengan melihat kurang cahaya pasti akomodasinya dia usahanya lebih besar. Jadi semua yang melelahkan mata memacu tumbuhnya mata itu lebih cepat pada anak-anak. Kadang-kadang kalau umur dewasa yang sudah cukup stabil bisa saja dia seperti itu, hanya merasa lelah, tidak langsung muncul minus. Tapi pada anak-anak lebih mudah. Kenapa? Karena anak-anak masih pertumbuhan, dia masih memanjang. Fisiologisnya dia, bola matanya akan memanjang. Apabila di saat-saat pertumbuhannya effortnya dia lebih keras, pasti memanjangnya akan lebih cepat. Makanya memang pada sekarang pun ada yang disebut school myopia, karena dia terpancing dengan usaha-usaha untuk bersekolah itu dengan menggunakan mata dalam waktu yang lebih banyak gitu, dan tidak menggunakan break. Jadi kelelahan bisa karena lampu yang kurang, bisa karena menggunakan gadget. Kenapa? Karena gadget itu sebenarnya kita lihat pixel, beda dengan tinta ya. Dia paling enggak tinta itu dia suatu yang fix. Kalau pixel sebenarnya dia berkedip-kedip tapi sangat cepat sehingga kelihatannya lebih lelah. Kemudian dalam kendaraan berjalan. Kemudian kenapa dengan tiduran bisa lebih lelah? Karena saat tiduran fokus kita, tangan kita tidak akan fix dengan jarak yang normal. Pasti lama-lama akan mendekat sehingga lebih lelah. Jadi semua yang memicu matanya lebih lelah akan sebenarnya yang terjadi itu perpanjangan bola matanya jadi lebih panjang, tidak sesuai dengan umurnya. Tadi yang itu menyebabkan minus ya biasanya. Nah ini kalau mata minus sendiri jenisnya tadi yang dari yang genetik atau bukan, atau ada jenis yang lain lagi? Sebenarnya pembagiannya ada beberapa. Memang kalau dari penyebabnya kan genetik atau lingkungan atau campuran genetik lingkungan, paling banyak campuran genetik lingkungan. Terus tipenya yang seperti saya bilang bahwa bisa karena panjang bola matanya atau karena kekuatan membiasannya. Jadi panjangnya normal tapi entah lensanya entah korneanya membiaskan sangat kuat sehingga harusnya dibiaskan di sini dijatuhkannya di depannya. Kalau yang itu dari genetik juga tuh dok? Nah kalau yang aksial biasanya genetik. Kalau yang tadi perpanjangan karena pembiasan bisa aja karena menggunakan dengan jarak yang misalnya melihat dekat yang dalam jangka waktu panjang juga bisa menyebabkan pembiasan yang lebih kuat. Jadi memang bisa campuran di antara keduanya. Kemudian jumlah minusnya, apabila minusnya dari 0/4 sampai 3 dia dibilang kategorinya minus yang mild, rendah. 3 sampai 6 kita bilang moderate.
Lebih dari 6 sampai 10 kita bilang high, tinggi, lebih dari 10 sangat tinggi. Kenapa perlu dibagi berdasarkan besar dioptrinya? Karena perbedaan pada orang yang minus lebih besar itu mempengaruhi semua organnya. Jadi kalau minus di bawah 3 biasanya ya memang dia tergantung sama kacamata, tapi belum tentu retinanya ada apa-apa. Tapi saat minus lebih, karena panjangnya sangat panjang, retinanya teregang untuk mengisi ruangannya lebih besar, sehingga kadang terjadi degenerasi atau penipisan di daerah tertentu, atau bintik kuningnya jadi timbul pembuluh darah yang abnormal. Jadi memang minus sendiri tidak bisa disamakan antara yang ringan dengan yang berat, antara yang mempunyai faktor keturunan dengan yang enggak, karena itu juga membuat orang-orang salah paham. Misalnya seperti gini, jangan pakai kacamata terus, kalau pakai kacamata nambahnya lebih cepat. Nah, kenapa dia pakai kacamata terus? Dia pakai kacamata karena dia minusnya pada anak-anak itu sudah cukup besar untuk mengganggu. Dia nyaman dengan pakai kacamata karena bisa melihat. Nah, pada orang yang dari kecil saja minusnya sudah gede, pasti dia tambahnya kayak snowball. Saat besar membesarnya lebih cepat. Nggak pakai pun dia tambah lebih besar, tapi nggak ketahuan, bisa lazy eye gitu. Dibandingkan sama temennya yang minusnya cuma seperempat seperti nggak ada, dia nggak pakai pun ya nggak masalah. Dia nggak makainya bukan karena dia butuh gitu kan, dia merasa nggak butuh, nggak pakai, tambahnya pun juga nggak sebesar itu. Jadi memang tidak apple to apple membandingkan orang yang memakai kacamata terus pada anak-anak karena besar dengan yang kecil sehingga dia males. Karena tadi penyebabnya juga berbeda ya. Penyebabnya dari berbeda. genetik mungkin bisa lebih besar ya. Biasanya Dok, ya? bisa lebih besar. Nanti dilanjutkan ya dokter ya, harus jeda sebentar dulu nih. Bagi Anda juga yang mungkin ingin tanya ya, punya anak-anak mungkin yang berkebutuhan, tadi kan karena sudah didengar sedikit ya gejala-gejala dari dokter, tadi suka mengernyit atau mungkin kalau nonton TV suka maju-maju, mungkin itu gejala dari memang ada minus ya. Ingin tanya lebih lanjut ke dokter, bisa hubungi kami di 0212903244 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami, bisa langsung lihat di layar kaca Anda ya. Kita jeda sebentar, tapi sebelumnya ada info sehat nih untuk Anda menjaga kesehatan mata dengan olahraga mata. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, olahraga bukan hanya dibutuhkan untuk kesehatan tubuh, namun juga dapat menjaga kesehatan mata, serta membuat mata rileks dan menjadi fresh. Dan berikut ini olahraga mata yang bisa Anda lakukan di rumah. Memutar bola mata. Dengan memutar bola mata berlawanan dan searah dengan jarum jam, kemudian ulangi setiap 30 menit sekali. Hal ini sangat penting dilakukan untuk meregangkan pikiran dan mata yang tegak. Terlebih jika Anda bekerja dan duduk di depan layar komputer atau saat belajar dalam waktu yang cukup lama. Tutup mata dengan telapak tangan. Tutup mata Anda, kemudian tutup lagi dengan kedua telapak tangan, namun jangan terlalu kencang agar mata tidak tertekan. Setelah itu rilekskan badan. Hal ini dilakukan untuk membuat mata dan tubuh Anda menjadi rileks. Fokus dengan objek lain. Bila mata Anda sangat lelah, dianjurkan untuk melihat objek lain di sekitar Anda selama kurang lebih 30 detik. Cobalah untuk memperbaiki fokus mata Anda, berkediplah dengan cepat beberapa kali. Lalu pandanglah objek yang dekat dengan Anda selama kurang lebih 15 detik dan berkediplah lagi dengan cepat secara beberapa kali. Hal tersebut dilakukan untuk membuat mata menjadi lebih rileks. Memandang objek hijau. Cara lain untuk mengobati mata lelah adalah dengan melihat pepohonan di sekitar ruangan Anda. Lakukan hal ini selama 2-3 menit setiap 2-3 jam saat Anda terus-menerus menatap layar monitor. Hal ini dilakukan agar mata Anda tidak terus-menerus menatap warna yang terlalu cerah sehingga membuat mata lelah dan kepala pusing. Dengan melakukan hal ini akan memberikan visual yang lebih rileks dan sejuk di mata. Iya, Anda kembali lagi di Dunia Sehat. Pemirsa, hari ini kita masih bicara mengenai mata minus pada anak. Bagi Anda yang ingin tanya langsung kepada dokter, bisa hubungi kami di 0212903244 atau bisa juga mention di Twitter kami di @ai_tv, sertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita lanjut lagi ya ngobrol dengan Dokter Bangkit Damayanti SPM, spesialis mata dari Eka Hospital. Dokter, tadi kan ada yang genetik, ada juga yang kebiasaan buruk. Kalau yang genetik ini biasanya seberapa persen nih besarnya kemungkinan untuk diturunkan ya dari orang tua ke anak? Nah,
Besar presentasinya memang tidak seperti kayak buta warna ya. Buta warna itu misalnya laki-lakinya pasti akan muncul dan wanitanya karier. Jadi misalnya ada seorang laki-laki buta warna parsial, pasti cucu laki-laki dari anak perempuannya akan buta warna. Nah, minus pasti. itu nggak seperti itu gitu. Dia memang berhubungan dengan misalnya besar minusnya juga. Jadi kalau minusnya orang tuanya sangat tinggi lebih dari 6, kemungkinan dari 3 anak bisa 2 yang kena, tapi kalau minusnya cuma 2, mungkin hanya 1 anak yang kena. Jadi memang tidak selalu masalah genetik itu semakin besar, semakin minusnya besar, semakin besar juga kemungkinan anaknya kena. Gitu. Kemudian lingkungannya juga mempengaruhi bagaimana saat anak itu semakin dewasa, seberapa cepat kena gadget, seberapa lama paparannya di rumah, terus bagaimana dengan faktor lainnya seperti membuat break, misalnya ini sama-sama main di rumah itu main gadget cuma dikasih waktu 2 jam, tapi yang satu tiap 30 menit dia disuruh berhenti kemudian ambil minum, atau setiap 30 menit dia istirahat, pasti akan berbeda dengan yang 2 jam tapi terus menerus karena ada breaknya gitu. Itu salah satu cara bisa Salah satunya, ya. makanya seperti yang tadi disebutkan adalah dengan melihat olahraga mata sebenarnya itu membuat break. Prinsipnya saat kita lama melihat dekat, dalam 20 menit melihat komputer, bahkan disarankan 20 detik melihat jauh atau 20 detik mengkedipkan mata sebanyak 20 kali supaya film kita bagus lagi. Karena selama melihat komputer biasanya mata kita menjadi kering. Karena lelah ya, juga harus lihat yang fokus dekat begitu. Fokus dekat terus. Oke, baik. Gitu. Itu kan kalau mungkin anaknya sudah lebih besar, kita bisa kasih tahu untuk break kemudian ya. Biasanya kalau yang genetik berarti kan dari lahir berarti sudah ada minus atau seperti apa sih, dokter? Kecenderungan anak normal lahir lebih plus, hiperopia, yang plus bukan plus justru. dekat tapi bola mata pendek, karena semakin membesar dia akan memanjang. Nah, ada ketentuan-ketentuan tertentu, misalnya seharusnya di usia segini dia masih plus 1, ternyata dia sudah minus 1. Nah, ini udah oke, berarti ini udah bakat nih, bahwa dari umur yang harusnya dia pendek dia udah lebih panjang daripada umurannya. Misalnya harusnya di sekitar 4 tahunan, sekitar persatuan dia udah minus 1 atau minus 2, minus 3. Nah, ini kita udah bilang bahwa yang seperti ini kalau bisa dikontrolnya jangan tiap tahun, tiap 6 bulan. Kenapa? Karena pada yang ini naiknya akan cepat sekali. Ada yang dia udah sama-sama tadi kan minus 1, dia 16 tahun keluar minus 1, ya ini mungkin kapan cek lagi ya 1 tahun. Jadi memang semakin dia munculnya di usia, munculnya ya bukan ketahuannya, jadi beda. Karena kadang-kadang saya baru ketahuan SMP berapa minus 4, ya itu berarti sebenarnya munculnya udah dari kecil, SD ya. gitu. Tapi mungkin tambah parah kan, ketahuannya yang tahu, baru ya. itu. Jadi memang munculnya itu saat dia sudah terganggu dengan penglihatannya di usia anak-anak, pasti penambahannya akan lebih cepat. Tadi gejala lain selain tadi dia suka maju, kalau nonton TV suka mengernyit, gejala-gejala lain yang bisa kita perhatikan ya? Kadang-kadang mungkin kalau yang tidak terlalu besar kadang pusing. Jadi dia merasa dia melihat, duduk di paling belakang pun melihat, tapi setiap habis sekolah dia pusing. Nanti kalau sekolah libur dia enggak, karena selama itu dia tidak melihat dekatnya tidak sebanyak saat di sekolah. Jadi memang kalau memang sudah usia sekolah atau yang sudah bisa kita ajak bicara baru bisa ketahuan ya, dok ya. Kalau lebih bayi lagi kita lebih bisa baik deteksi kita nggak sih? bisa ceknya dengan ada namanya pertama misalnya yang dengan tetap. Jadi ada namanya pemeriksaan objektif, ada yang subjektif. Objektif itu si anak kita lihat pantulannya, pantulan retinanya untuk memperkirakan berapa minusnya, namanya dengan strict retinoskopi. Tapi bisa juga dengan subjektif, misalnya dengan gambar. Jadi tidak selalu huruf atau angka. Jadi ada gambar ikan, gambar bebek, di mana gambar-gambar itu mirip. Nah, apakah dia bisa membaca sampai cukup kecil, itu juga bisa menentukan di usia yang belum kayak kita tes verbalnya mata belum ya, bagus. kan gitu liatin huruf makin Ya, lama makin kecil. Kalau di makin kecil anak-anak dari ini gambar dari aja gambar dicobain bisa. ya. Oke, baik dokter. Nah ini kalau kita lihat datanya memang penderita minus pada anak makin lama makin banyak ya, dokter? Semakin banyak. Jadi memang dua kemungkinan. Pertama, kesadarannya lebih tinggi. Seharusnya kita juga cukup senang. Misalnya orang tua melihat anak ngelihatnya miring-miring atau melihat apa, dia langsung membawa ke refraksionis atau bawa ke dokter untuk sehingga lebih ketahuan lebih cepat. Sehingga soalnya kok sekarang anak banyak, zaman dulu mungkin tidak terlalu terscreening dengan baik. Tapi yang kedua juga memang zaman di mana semua sudah lebih menggunakan alat bantu gadget. Nah, dengan menggunakan alat bantu gadget itu penglihatan yang saya bilang dia pixel, kelelahannya lebih cepat
daripada kita membaca dalam bentuk textbook gitu, sehingga itu juga meningkatkan. Kemudian outdoor activity, zaman dulu banyak sekali setiap sore pulang sekolah mereka anak-anak main rame-rame. Nah mereka sekarang sudah cukup senang dengan di rumah dengan ditemani dengan gadget itu. Padahal kalau di outdoor lihatnya lebih jauh. Lihat jauh, dan sinar matahari bukan dengan dilihat langsung ya, tapi sinar matahari itu pada anak-anak ternyata kenapa sih si bola mata itu memanjang? Karena dia ada, kalau kita bilang campuran semennya lah, dia mengandung fibroblast yang lebih banyak sehingga lebih memecahnya lebih cepat. Nah, fibroblast yang memecah lebih cepat itu dikatakan sinar matahari sendiri menahan pemecahannya lebih cepat. Jadi memang outdoor activity sebenarnya termasuk yang terbukti menahan minus pada anak-anak dibandingkan kita terus-menerus tiap hari minum vitamin aja anaknya, tapi tetap main game dan tidak keluar, itu mah dikasih wortel banyak-banyak ya. Jadi memang itu vitamin itu penting untuk retina, menambah daya tahan, tapi sebenarnya semua yang berlebihan tidak baik. Juga Jadi tidak baik, ya. karotin sendiri kalau berlebihan dia bisa, kalau anak-anak jadi kuning di kulit. Jadi betul. memang sebaiknya ada jangka waktunya. Apalagi tadi yang paling penting untuk mengaktifkannya tadi ya. Jadi Iya, memang diajak tidak main keluar boleh supaya lelah. bisa lihat jauh karena matahari, sosialisasi juga itu yang paling baik untuk Iya. anak-anak ya. Baik, kita jeda lagi ya dokter ya. Setelah ini kita terima telepon nih dari pemirsa ya. Bagi Anda yang ingin tanya langsung pada dokter, setelah ini saya angkat ya teleponnya di 0212903244 atau ditunggu mentionnya di Twitter, kalian bisa langsung lihat di layar kaca Anda ya. Kita jeda kembali, tapi sebelumnya ada info sehat lagi untuk Anda, buah yang baik untuk kesehatan mata. Ini dia. Pemirsa Dana Sehat, memiliki mata yang cantik dan sehat adalah idaman setiap orang, dan hal itu tentunya tidak terlepas dari nutrisi sehari-hari. Selain sayur, buah-buahan dengan antioksidan tinggi terbukti mampu memelihara kesehatan mata sekaligus membantu mencegah penyakit mata. Berikut beberapa buah-buahan yang bagus untuk mata. Alpukat. Kandungan lutein pada alpukat dapat mengecilkan resiko kelainan pada mata, serta membuat mata fokus dalam menangkap objek, sehingga penglihatan menjadi lebih jelas. Alpukat juga bisa dijadikan sebagai masker pelembab mata. Kiwi. Makan 2 hingga 3 kiwi per hari dapat melindungi mata dari berbagai penyakit, seperti katarak dan generasi makula. Kandungan mineral di dalamnya juga baik untuk sistem saraf dan peredaran darah. Anggur, buah yang satu ini kaya akan flavonoid. Manfaat dari flavonoid dalam anggur berperan dalam menjaga mata dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Mengonsumsi buah anggur secara rutin dapat membuat mata menjadi lebih segar. Jeruk mengandung vitamin C, serat, folat, kalsium, dan kalium. Vitamin C di dalamnya dapat mengurangi resiko kekeruhan pada lensa mata atau katarak. Pepaya. Buah yang memiliki daging berwarna oranye ini mengandung lutein dan zeaxanthin yang dapat dipercaya mampu mengurangi risiko penyakit degenerasi pada mata. Stroberi, buah berbiji lembut ini memiliki kandungan vitamin C yang lebih banyak dibandingkan satu buah jeruk. Vitamin B, folat, serat, dan berbagai nutrisi yang terkandung dalam stroberi juga mampu mencegah kanker. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Dunia Sehat. Hari ini kami masih membahas mengenai mata minus pada anak. Bagi Anda yang ingin tanya langsung kepada dokter, masih bisa ya hubungi kami di 0212903244 atau ditunggu mentionnya di Twitter, kami bisa langsung lihat di layar kaca Anda ya. Kita lanjut lagi ngobrol dengan Dokter Bangkit Damayanti SPM, spesialis mata dari Eka Hospital. Dokter, kalau kita punya anak yang matanya minus, kemudian didiamkan, tidak diberikan kacamata atau pengobatan, komplikasinya seperti apa nih dok? Tergantung ukurannya lagi. Kalau cukup besar sebenarnya bisa menyebabkan lazy eye atau mata malas. Mata malas itu sebenarnya saat dikasih kacamata retinanya sudah tidak bisa memfokuskan bayangan dengan baik. Jadi saat kita lihat kelainan organnya nggak ada, tapi ya dia membaca dengan kacamata yang udah optimal bahkan maksimal, dia tetap tidak bisa membaca di yang tulisan kecil dan agak jauh. Nah itu pasti akan merugikan karena tidak dapat diobati lagi. Jadi memang pada saat anak-anak memang jangan terlalu takut menggunakan kacamata pada anak, tapi pikirkan seperti ini aja, kita seperti menabung, dibagusin sekarang, nanti saat
ibarat kayak kue itu minus itu matanya kan mengembang lebih cepat. Saat usianya sudah berhenti, berkembangnya sudah berhenti, kita bentuk. Nah itu bisa dengan resik ataupun dengan apa, alat bantu apa. Nah itu nggak masalah selama dia tidak mata malas, karena kalau sudah mata malas mau diresik mau di apa, dia tidak bisa melihat yang ukuran kecil itu. Ada daerah yang tetap atau huruf-huruf tertentu dengan ukuran tertentu yang tetap tidak bisa tertolong dengan alat bantu apapun. Berarti walaupun tadi ada mata yang dari pengaruh dari luar, apalagi yang genetik itu yang harus lebih aware lagi ya, apalagi memang orang tuanya memang ada keturunan mata minus. Apabila anaknya memang mata minus apalagi besar juga, jangan takut-takut deh diberi kacamata dari kacamata. awal, ya? Jangan terlalu ragu bahwa nanti tambah. Memang dia akan tambah walaupun pakai kacamata pun, tapi paling tidak penambahannya tidak akan secepat yang tidak pakai. Dan yang kedua, tidak akan terjadi mata malas. Kita tahan sebentar ya dok ya, kita sapa yang menelpon ya. Kita angkat nih teleponnya. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang, Pak. Halo, selamat siang, Mbak. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Ignatius dari Bogor, Mbak. Pak siapa, maaf? Ignatius. Pak Ignatius dari Bogor. Silakan mau tanya apa nih, Bapak? Baik, selamat siang dokter ini, Mbak Melisa. Selamat siang, Pak. Iya, ada 2 pertanyaan, Dok, yang ingin saya tanyakan. Pertama, apakah benar kalau mata plus itu cenderung dengan usia? Jadi kalau sudah usia semakin tua, mata semakin plus. Dan apakah kalau mata minus dari kecil atau remaja itu bisa berkurang karena faktor usia? Oke, baik. Itu yang pertama, dokter. Yang kedua, ini kan gadget, ini kan radiasi cahayanya sangat menusuk mata, dokter ya, mempengaruhi penurunan penglihatan, dokter. Apakah ada lensa kacamata yang bisa untuk mengatasi radiasi cahaya dari gadget, atau lensa lensa gadget apa yang bisa mengatasi masalah atau bisa mengatasi penurunan penglihatan, dokter? Oke, baik. Sudah Baik, cukup ya. terima kasih. Ada yang mau ditanyakan dokter? Tidak usah ya, bisa langsung kita jawab. Terima kasih Pak Ignatius ya teleponnya ya. Kita jawab satu-satu. Yang di awal sebenarnya sudah dibahas tadi di awal, boleh kita ulang sedikit ya. Mata plus tadi ada 2 sebenarnya ya. Kalau yang menurut usia nih kenapa nih? Jadi kalau prinsipnya dasarnya dia ada minus, dasarnya dia normal, atau dasarnya dia sudah ada plus jauh, saat 40 dia akan plus juga. Plus itu hanya di jarak dekat yang kita obrolin ini, plus jarak dekat. Saat bendanya mendekat, bayangannya mundur. Ketidakmampuan memindahkan bayangan yang pada jarak dekat ke depan itu yang menyebabkan plus di usia tua dan hanya untuk jarak dekat. Nah, apakah saat dia tadi minus kecilnya, ya misalnya ada jadi minus, nanti kemudian saat timbul plus akan imbang. Nah, misalnya dia minusnya 1,5 ya, untuk jauh dia minus 1,5. Saat dia 45 dia plusnya 1,5. Apakah dia hilang minusnya? Hilang, tapi di jarak dekat. Jadi saat dia pakai kacamata minus ya, dia enak untuk lihat jauh, pas dekatnya diangkat. Jadi kalau ada orang kita lihat setiap membaca malah kacamatanya diangkat, berarti dia sudah ada plus tapi ada minusnya. Jadi ketolong pas lihat dekat. Lihat dekat, tapi tidak menghilangkan minus di jarak jauhnya. Jadi memang kadang-kadang orang jadi normal semuanya bagus jauh dekatnya. Sebenarnya nggak seperti itu bekerjanya. Kadang kita lihat kacamatanya ada tambahannya begitu ya, Dok. Nah, kalau yang dia males dicopot-copot, akhirnya di bawahnya misalnya minusnya 1,5 plusnya 1,5, walaupun sebenarnya netral tapi dikasih di yang netral di bawah. Atau misalnya minusnya 2 plusnya 1, jadi sebenarnya jarak dekatnya dia minus 1, pakai minus 2 kelebihan, diangkat dia kedekatan. Makanya mulai pakai yang kacamata 2 fokus ya, atau progresif yang tanpa garis tapi bisa jauh dekat. Karena memang fungsinya matanya tadi untuk lihat dekat dan lihat jauhnya memang berbeda ya. Jadi plus usia 40 memang itu ada, dan itu mengalaminya di usia dekatnya, untuk jarak dekatnya, jarak bacanya, bukan berhubungan dengan jarak jauhnya. Baik, pertanyaan berikutnya dokter mengenai gadget nih. Kita kan tahu ini merusak mata. Ini dari sinarnya kalau tidak salah ya. Ada lensa yang tepat untuk bisa sebenarnya kalau kita ngomongin banyak, ada yang ngomongin blue control lensa, ada yang anti radiasi. Kalau sekarang sih sebenarnya kalau kita lihat lagi, radiasi sebenarnya tidak terlalu masalah. Sebenarnya radiasi setelah era flat screen tidak tabung itu tidak terlalu masalah. Jadi makanya kita udah nggak nyiapin zaman dulu kan, waktu zaman masih komputernya tabung masih ditambahin lagi satu layar. Nah ini sebenarnya sudah agak
tapi pikselnya. Sebenarnya pikselnya itu kedip-kedipnya yang terlalu cepat itu membuat mata kita lebih lelah. Ada strain, matanya jadi kecapean, terlalu kering, melihat dekatnya terlalu lama, sehingga seolah-olah setelah lama komputer jadi kabur ngelihatnya, kadang baru dikedip-kedipin baru bisa lebih jelas. Jadi memang apakah kalau terus komputer seperti itu terus jadi katarak atau apa, kelainan organ sih tidak, tapi kelelahannya kadang bisa sampai mual, sampai pusing juga. Jadi memang kalau di anak-anak bisa pada anak-anak bertambah lagi juga, tuh minusnya dan ya. pada anak-anak mempengaruhi di pertambahan ukurannya. Oke, baik. Berarti bukan dari sinarnya, bukan dari radiasinya, tapi karena dari piksel. Nah, jadi hal yang paling tepat bukan pakai lensa yang benar, tapi harus Membuat istirahat break ya. yang benar gitu. Oke, baik. Semoga menjawab ya Pak Ignatius ya. Mungkin untuk anaknya atau bapaknya nih istirahat dulu aja kalau lagi pakai gadget ya, jangan dilihat terus-menerus. Semoga bisa memperbaiki ya sehingga matanya tidak terlalu lelah. Semoga menjawab ya Pak Ignatius di Bogor ya. Kita lanjutkan lagi nih dokter. Baik, tadi kan ada komplikasinya tadi memang tidak sampai kebutaan atau seperti apa kemudian ya dok ya. Tapi kalau kita punya anak yang minus, di usia berapa kita tepatnya harus memeriksakan dia, harus pakai kacamata di usia berapa tuh dokter? Jadi kita lihat lagi kalau memang keluarganya tidak ada yang minus, anaknya ditaruh di belakang pun dia tetap tidak ada gangguan pelajaran. Mungkin di usia preschool kelas 1 SD hanya untuk screening bahwa dia mau sekolah benar melihat dengan baik bisa. Tapi ada juga yang kita sudah mulai aneh, usia jalan dia suka nabrak, atau usia masih suka nari-nari, dengerin Barney, dideketin kalau TV-nya. Nah itu kita di usia segitu pun kita harus lihat apakah benar ini ada minus atau ya jangan sampai ternyata ada kelainan organ lain yang menyebab penglihatannya tuh hanya bisa dijalak pendek sekali. Jadi memang tergantung ada keluhannya enggak. Kemudian kalau hanya screening sebaiknya saat mau masuk SD. Tapi kalau memang ada keluhan lebih cepat nggak masalah. Memang lebih baik diperiksakannya. Pemeriksaannya seperti apa sih dokter? Pemeriksaannya sebenarnya kalau untuk kacamata pertama memang kita ada jarak tertentu dengan huruf yang sesuai dengan jarak pemeriksaannya. Nah nanti ada kriterianya, harusnya sampai sekecil itu dia bisa membaca. Saat sekecil itu tidak bisa membaca, kita akan menambahkan lensa. Nah, sampai terbaca. Kalau tidak terbaca, kita lihat lagi ada kelainan organ lainnya nggak yang menyebabkan sudah dikoreksi kacamata kenapa tidak sempurna. Kalau untuk anak yang lebih kecil, kita memang tidak selalu membutuhkan subjektif dia untuk menjawab. Bisa dengan pemeriksaan objektif. Kita lihat pantulan retinanya dengan strik retinoskopi untuk memperkirakan berapa sih kira-kira anak sekecil ini ternyata udah ada minus yang cukup besar misalnya. Atau ya dengan cara subjektif juga, tapi tidak dengan membaca atau dengan angka, tapi dengan gambar. Jadi misalnya ada gambar ikan, gambar bunga, dia menentukan dia. Karena kalau masih kecil banget belum bisa baca ya dok ya. Bukan yang nggak bisa baca tapi nggak tahu itu huruf apa. Jadi memang pemeriksaannya bisa objektifnya kita lihat langsung dari pantulan retina anak-anak atau dengan subjektif, pasti subjektifnya sesuai kemampuannya anak-anak. Kalau anaknya masih kecil ya mungkin hanya dengan gambar sudah mulai kenal angka. Biasanya kalau udah playgroup, TK, 5 tahun udah bisa kita kasih angka, tapi saat 7 tahun ya langsung aja huruf. Oke, baik, kita tahan lagi obrolannya ya dok ya. Kita jeda kembali, bagi Anda yang masih ingin tanya masih ada kesempatan untuk Anda di 0212903244 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami, langsung lihat di layar kaca Anda ya. Kita jeda lagi, tapi sebelumnya ada tips kesehatan untuk Anda gejala mata minus. Ini dia. Tips kesehatan gejala mata minus. Pandangan buram atau kabur, sakit kepala atau pusing, penglihatan menjadi buruk pada malam hari, lebih mendekat pada objek atau benda. Bila ingin melihat objek dengan jelas, mereka pengidap mata minus biasanya akan lebih mendekatkan diri dengan objek yang ingin dilihatnya. Sering mengucek atau berkedip.
Kembali lagi di Dunia Sehat masih membahas mengenai minus pada anak. Bagi Anda yang ingin tanya langsung kepada dokter, masih dibuka kesempatannya di 021294 atau bisa mention di Twitter kami, langsung lihat di layar kaca Anda. Kita lanjut lagi yang ngobrol dengan Dr. Bangkit Damayanti SPM, spesialis mata dari Eka Hospital. Dokter, tadi kalau sudah datang ke dokter, lalu diperiksa memang matanya minus, biasanya yang dilakukan selain kacamata apa nih? Bisa ada pengobatan, di lasik atau seperti apa, dok? Kapan kita melakukan lasik? Karena minus itu di usia anak-anak masih tambah, jadi biasanya kita tunggu sampai dia berhenti penambahannya. Biasanya di usia 18 sampai 21 tahun atau lebih dari itu, atau setelah kita cek di usia 18 tapi 6 bulan kemudian dia sudah nggak berubah. Nah, ya udah itu bisa dilasik, tapi saat usia anak-anak nggak bisa. Jadi memang usia anak-anak satu-satunya kacamata. Kita belum mensarankan lensa kontak juga karena memasukkan benda ke mata di usia anak-anak takutnya higienisnya juga kurang. Memang ada beberapa seperti hard contact lens, bukan soft contact lens. Hard contact lens itu lensa kontak tapi ukurannya lebih kecil. Nah, itu biasanya digunakan untuk anak dengan silinder yang cukup tinggi. Nah, itu kita tekan di daerah itunya, termaksud selain untuk alat bantu dia juga bisa sebagai penahan silinder karena kecembungan korneanya. Tapi kalau untuk minus memang pilihannya kacamata. Hanya kacamata ya. Kalau lasik berarti minimal tadi 18 tahun dengan 6 bulan sudah tidak tambah atau 21 tahun ke atas. Oke. Derajat minusnya ada batasnya nggak, dokter? Apa sekecil apapun sebenarnya boleh di minus, boleh dilasik? Sebenarnya kita pemeriksanya bukan hanya berapa minusnya, tapi ketebalan korneanya. Jadi saat lasik itu korneanya akan ditipiskan, sehingga saat ditipiskan itu apakah jumlah minus dengan ketebalan korneanya itu bisa cukup untuk ditipiskan, itu yang akan menjadi problem. Jadi bukan kalau minus gede nggak bisa, minus segini bisa, karena ada yang minus gitu tapi korneanya tebal ya bisa. Ada yang mungkin minusnya nggak sebesar yang satunya, tapi dia korneanya tidak terlalu tebal, yang nggak bisa ya, karena masih nyisa atau gimana, sayang kan. Harus ada obat minum atau pemeriksaan yang harus dilakukan atau seperti apa sih, dokter? Obat minum sampai saat ini sebenarnya tidak terbukti bahwa minum vitamin minusnya jadi hilang. Jadi memang prinsipnya obat minum kadang-kadang suplemen atau vitamin atau buah-buahan ya, dia menambah daya tahan mata supaya nggak mudah lelah sehingga penambahannya nggak cepat. Jadi dia tidak menghentikan. Sempat ada beberapa penelitian yang memberi obat tetes untuk mengaburkan. Jadi saat dia melihat dekat, karena pupil tadi yang saya bilang fungsinya seperti diafragma kamera, saat kena sinar dia mengecil untuk memfokuskan, disengajakan dilebarkan supaya dia tidak bisa terlalu lelah matanya. Tapi biasanya masalahnya anaknya akan kabur penglihatannya, mungkin terganggu sekolahnya. Jadi justru kasihan. Maka walaupun sudah diteteskan hanya pada malam hari, jadi memang teknik tetes melebarkan mengaburkan penglihatan ini belum banyak digunakan juga. Oke, baik. Kita tahan lagi, kita angkat telepon lagi ya, dok ya. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang, Ibu. Dengan Ibu siapa, di mana, Bu? Saya dengan Endang di Pamulang. Intan di Pamulang. Mau tanya apa nih ke dokter? Endang di Pamulang, iya. Iya, saya mau bertanya dokter, anak saya kan matanya sudah minus, dokter. Lalu disarankan itu memakai kacamata yang bolong, yang nggak ada kacanya. Itu kira-kira berpengaruh tidak ya, dokter ya, untuk ke matanya dia? Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan, dok? Saya kurang paham, kacamata bolong itu maksudnya nggak ada kacanya atau kacamata yang bolong-bolong kayak ada lubang-lubangnya kayak saringan ya? Halo, oh sudah terputus. Sepertinya yang ada lubang-lubangnya itu ya, dokter ya. Itu manfaatnya untuk apa sih, dokter? Sebenarnya ya itu tidak merubah matanya, dia merubah sistem fisikanya, sinarnya. Jadi itu namanya prinsip pinhole. Jadi kayaknya kalau dia ditawarkan itu mungkin bukan ke dokter mata, karena seharusnya dokter mata jarang yang menganjurkan menggunakan kacamata yang lubang-lubang, hampir nggak ada. Dia merubah sinar yang masuk dengan prinsipnya pinhole itu seperti pupil, dia mengecil dengan adanya sinar, jadi mengarahkan sinarnya jatuh ke retina, bukan merubah matanya. Saat pinhole-nya dicopot sama aja, jadi ya sebenarnya menurut saya itu tidak ada efeknya. Jadi memang lebih baik pakai kacamata yang minus aja ya. Oke.
Oke. Kacamata sendiri ada spesifikasi yang lebih khusus untuk anak-anak nggak sih dokter, yang nggak mudah patah atau yang lensanya seperti apa gitu nggak? Biasanya pembedanya jenisnya plastik. Kalau plastik paling enggak kalau misalnya ada benturan, ada apa, kaca kita tidak terlalu takut. Terus yang kedua memang frame-nya juga plastik supaya lebih ringan. Kemudian memang biasanya ya frame-nya juga mempengaruhi, jangan yang ukuran seperti untuk orang dewasa karena pasti akan terlalu longgar dan sininya kepanjangan kan. Kita bilangnya adalah tempelnya sini tidak bisa dibelokkan sekali. Jadi memang dengan ukuran anak-anak yang sesuai dan lensa yang seringan mungkin itu paling nggak membantu supaya dia aktivitasnya masih tetap baik. Gitu. Kan tadi minusnya kalau di anak mudah naik atau mudah berubah, masih bisa berubah begitu ya dok. Kita harus periksa ke dokter, kontrol berapa lama sekali itu dok? Biasanya saya sih kalau misalnya dia minusnya tidak terlalu besar 1 tahun sekali di usia sekolah ya, dari SD sampai SMA. Biasanya SMA sudah mulai melambat tuh, tapi kalau dari kecilnya dia udah minusnya pertama ketahuan kelas 1 SD udah 3, kadang sebaiknya 6 bulan sekali supaya, karena itu biasanya kalau yang minusnya kecil mungkin setahun naik 1/4, tapi kalau yang minusnya gede kadang 6 bulan aja bisa 3/4. Nah itu kita takutnya agak kelewat. Gitu. Ada gejala yang bisa dilihat nggak dokter kalau minusnya tambah, mungkin dia jadi pusing atau seperti apa sih biasanya? Biasanya kalau sudah pernah kacamata dia tahu, kalau yang belum malah kadang nggak tahu karena belum dia ngerasa bahwa yang lihat tuh seperti ini aja gitu. Tapi kalau yang udah dengan kacamata dia tahu bahwa ini buram, setelah berapa lama mulai nggak udah buram lagi nih dengan ini, biasanya dia akan bilang dia bisa sendiri. bilang ya mulai nggak enak nih gitu Mulai nggak kacamatanya. Baik, terakhir dokter ada tips terkait dengan mata minus pada anak, mungkin hal-hal yang harus dihindari atau yang harus dilakukan nih justru orang tua. Jadi memang terutama memang break ya. Jadi saat kita entah membaca, entah melihat gadget, usahakan tidak terus menerus. Jadi dalam berapa waktu kita harus berhenti melihat jauh. Jadi memang ada yang bilang melihat hijau-hijau, tapi sebenarnya lebih baik lagi melihat jauh. Dengan melihat jauh, jaraknya katanya sekitar 20 feet atau 6 meter, itu membuat mata kita, otot-otot intrinsiknya lebih rileks. Kemudian setelah itu penerangan cukup. Kemudian jangan dengan saat mobil berjalan kita melihat sesuatu, membaca atau melihat handphone. Kemudian saat mau tidur usahakan 1,5 jam bebas dari melihat gadget dulu supaya Jadi lebih jangan baca bagus. atau lihat gadget sampai tidur ya, Sampai justru itu tidur. tidak baik ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih dokter ya Terima kasih, sudah Melisa. memberikan informasi yang banyak nih bagi para orang tua. Semoga jadi informasi yang berguna ya. Iya. Kapan-kapan datang lagi ya dok ya. Terima kasih, Kita bahas Melisa. penyakit-penyakit lainnya lagi nih. Baik, terima kasih juga bagi Anda pemirsa Dunia Sehat yang sudah menyaksikan episode hari ini. Semoga Anda para orang tua nih ya bisa menjadi lebih paham mengenai minus pada anak ini dan bisa jadi informasi yang berguna untuk Anda. Bagi Anda yang ingin mengirimkan kritik dan saran, bisa mengirimkannya kepada kami melalui SMS di 0889805000, sekali lagi di 0889805000, atau melalui Twitter kami. Masih ingat nggak di @dai_tv, sertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat, atau bisa juga lihat-lihat di Facebook kami topik-topik yang sudah pernah dibahas di Dunia Sehat. Ada apa aja sih? Ingin lihat lagi karena sudah lupa ya, bisa bergabung di Dunia Sehat Dai TV. Akhir kata saya Melisa Ganasari, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di episode berikutnya ya. Sampai jumpa dan salam sehat.